Mahindra ini adalah salah satu unit dari CBU India yang diimpor langsung masuk ke Indonesia. Dan kali ini yang akan kita ulas singkat adalah yang spek tambang, di mana spek tambang itu akan kita coba perlihatkan langsung dari tampak depan ya. Di bagian depan langsung mendapatkan bumper yang sudah langsung seperti ini, di warnanya menjadi warna hitam langsung. Kemudian juga ada benderanya, di mana spek tambang itu perlu dengan adanya bendera yang cukup panjang seperti itu ya. Ini sudah ada, ini juga ada bumper juga di bagian sini. Nah, kemudian di sini juga sudah terdapat footstep yang begitu gede. Ditambah lagi di bagian belakang juga ini sudah dapat tambahan ya. Dan di sini juga ada nih sedikit instrumen atau ya istilahnya variasi 4x4-nya. Lebih terlihat manis lah ya. Nah, di sini juga langsung dapat bawaannya karena ini adalah spek tambang. Jadi kalau Anda mau beli Mahindra dengan spek tambang lengkap mendapatkan hal-hal yang kami sebutkan tadi. Di bagian belakang juga di sini bisa kita lihat ya, spek tambang itu ada tambahan itu. Di situ juga ada tambahannya lagi sebagai safety kalau ada benda apapun tidak langsung kena kacanya. Nah, di sana juga ada lampu yang sudah LED semuanya. Baik lampu rem, lampu sen, lampu mundur semuanya sudah LED, plus ada sirene juga dan ada lampu rotari juga di sana yang ditutup ya dengan menggunakan kayak bungkusan itulah. Pokoknya itu langsung dapat juga. Nah, di sini juga mendapatkan di bagian belakang juga tetap mendapatkan ada bumper di bagian belakang karena dia spek tambang. Dan tidak hanya itu aja yang kami sebutkan, di beberapa item lain juga Anda bisa mendapatkan. Misalkan di sini juga terdiri ada beberapa, kalau kita lihat ya, di sini sudah mendapatkan spotlight juga. Karena dia spek tambang, spotlightnya full ya. Walaupun dia warnanya memang putih, jadi terlihat seakan-akan tidak terlihat untuk spotlightnya. Tapi ini ada spotlightnya. Kemudian kita lihat di bagian dalam, di sini masih ada beberapa item juga spek tambang itu banyak sekali. Ini listnya sedikit kita coba melihatkan kepada Anda semuanya. Nah, ini dia ya, banyak tuh. Apa aja ya di sini kalau kita lihat ya. Scorpio case, apalah. Ada toolkit bag maksud kami, wheel hub cover, spare kit bulb, apalagi first aid kit dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kalau spek tambang. Nah, ini juga kalau yang ini adalah memang tutup cover daripada peleknya. Itu juga ada tutupnya di bagian sini ya. Di bagian dalam sini. Nah, kurang lebih seperti ini kita lihat secara sekilas untuk yang spek tambang Mahindranya seperti ini. Dari belakang tampak ada itu. Kemudian ada lampu di bagian atas dan ada bumper di bagian belakang, bumper di bagian depan, kemudian juga ada antenanya yang panjang. Itu adalah spek tambang. Ditambah lagi kalau Anda mau menambahkan radio juga akan disematkan juga. Nah, di sini juga ditambah lagi ada antena, rotari, radio dan sebagainya. Ini juga spek tambang ya, sudah ada. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian sini baru akan terlihat ada radionya. Dan semuanya ini sebenarnya opsional. Mau menggunakan ini atau tidak itu juga bisa. Tapi kalau mau lengkap spek tambang kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba langsung ulas singkat dengan Mahindra unit spek tambang. Mahindra ini adalah CBU dari India, sudah kita jelaskan. Di bagian atapnya, kalau kita coba langsung akses ya, di bagian atapnya ada dua cowakan ya. Tidak begitu banyak, hanya dua, tapi lumayan itu akan menambah kekuatan untuk meredam ketika ada hujan. Ada antenanya masih Sorpool. Kemudian di situ belum mendapatkan, di sini kalau kita lihat ya, untuk kaca filmnya belum dapat. Dua buah wiper. Di sini ada nozzle-nya. Nah, di sini juga air scoop-nya yang ori. Ini bukan hanya sekedar mainan. Ini benar-benar ori karena dia dengan teknologi mesinnya di 2200 cc dan di sini kalau kita lihat sudah turbo ya. BI turbo yang artinya ada dua buah turbo di dalam sana. Ada turbo yang kecil dan besar. Semuanya difungsikan untuk akselerasi dan ini benar-benar berfungsi alias fungsional, bukan hanya sekedar cuman tampilan doang. Nah, di sini ada logo daripada Mahindra kurang lebih seperti ini. Kami juga tidak paham betul ya. Pokoknya seperti inilah Mahindra logonya. Nah, di sini juga di bagian grillnya ada aksen warna silver. Di sini tengah ini kayak model U. Ini model berbentuknya apa ya? Menyesuaikan daripada bentuk daripada grillnya lah ya. Untuk bagian cover ini. Ini grillnya. Kemudian dari sisi sebelah kanan maupun kiri lampunya ini gede banget sebenarnya ya. Lampunya ini benar-benar belok banget, gede banget nih kalau kita lihat sekilas ya. Ini gede lampunya dengan aksen di dalamnya ini warnanya hitam, jadi lebih sporty gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat lampu bawahnya adalah lampu sen di bagian bawah sini. Di sini lampu sennya dan ini lampunya masih bola memang. Untuk lampu jarak jauhnya halogen warna kuning dan di sini sudah proyektor nih. Lampu utamanya ini proyektor. Ini proyektornya memang masih warna kuning tapi cocok kalau di pertambangan debu kabut itu kan masih menggunakan dan membutuhkan warna kuning seperti ini. Ini juga di bagian dalamnya kalau kita perhatikan dia jauh ya jaraknya antara proyektor dengan cover yang ada di sini. Supaya ini juga akan menambah yaitu lebih baik pendinginannya.
dari ruang yang segede ini. Kemudian di bagian bawah juga mendapatkan fog lamp. Di sini halogen warna kuning dengan covernya ada warna silver dan warna hitam. Nah, di sini juga di bagian bawah ada bempernya, AC-nya adalah kayak model kulit jeruk supaya aman terhadap percikan atau kena cipratan lumpur maupun kerikil-kerikil di bawah sini. Nah, dari tampak depan kurang lebih kita akan melihat langsung tampangnya seperti ini. Kalau bicara tampak khas India banget ya kelihatan. Nah, spionnya dia dibuat warnanya itu dua warna. Di sini ada warna hitam dan di sini adalah warna putih, warna bodinya dia. Untuk dari sebelah kanan maupun kiri, tampak kanan kiri kita lihat di sini ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, untuk kaki-kakinya di bagian depan ini masih menggunakan pelek kaleng karena memang untuk tambang ya wajar seperti ini, tidak perlu pelek-pelek yang istilahnya alloy-alloy. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk ring yang dipakainya, kita bisa lihat langsung di sini yaitu di ring 16 245 75 R16. Pengereman depan sudah pasti cakram. Nah, untuk bagian belakang itu sudah pasti tromol ya pengeremannya. Di sini juga mendapatkan mudguard. Ada mudguardnya juga di bagian depan itu kecil ya, tapi tetap ada mudguardnya juga. Di bagian belakang juga sama. Ini pengereman di belakang ini masih tromol. Ban yang dipakai sama, di ring yang lebih detailnya kita bisa lihat 245 75 R16. Footstepnya di sini terbuat dari besi. Wah, ini kuat banget ya, kokoh banget ya. Nah, untuk di sini memang tidak mendapatkan talang air. Sama sekali tidak mendapatkan. Ini desainnya ya ala kotak-kotak seperti ini, biasa ya, standar kotak. Nah, di sini ada tambahan sedikit lah. Sentuhan-sentuhan sedikit lah. Ini lebih ya terlihat lebih sporty dikit ya, tidak kaku-kaku banget seperti halnya mobil tambang. Tapi ini mobil tambang gitu ya. Kemudian di bagian belakang, di sini ada stiker 4x4. Di mana ini adalah salah satu mobil 4x4 untuk pertambangan yang paling termurah saat ini. Anda bisa cek ini adalah paling termurah, yaitu produk dari Mahindra Pickup dengan serinya di S6. Mahindra Pickup S6, dan ini adalah yang istilahnya model tambang. Nah, di sini ada 4x4-nya, kemudian di sini perlampuannya belakang standar ya, masih bolam semuanya, lampu rem, lampu mundur, lampu sen semuanya masih bolam semuanya di bagian sini. Ada reflektor juga disematkan di bagian sini. Kalau kita lihat lampu mundurnya ada di sini malahan ya, hanya satu buah ya, warna putih. Nah, di sini adalah warna merah. Ini beda ya, biasanya khas dari India seperti itu. Lampu mundurnya cukup satu aja. Nah, di sini tidak ada lampu rem di bagian sini, melainkan lampu rem itu di bagian sana. Nah, itu lampu remnya. Yang lainnya itu di bagian atas adalah tambahannya. Di bagian belakang di sini ada tempat platnya. Di posisi tengah ini. Nah, di sini juga ada footstep-nya. Kalau ini adalah footstep bawaannya dia. Kalau ini adalah tambahannya dia. Kemudian lampu plat juga ada di bagian sini ya. Lampu plat itu keren nih. Jadi disenterin dari sini sama dari sebelah sini. Tuh, ini adalah tampak dari belakang. Dan di bagian atas kalau kita lihat di sini, kategorinya karena dia dua kabin jadi tidak begitu luas banget ya. Tapi ini lumayan lah, cukup buat membawa misalkan toolkit, toolkeeper yang istilahnya buat sebagai mekanik ya, atau membawa oli-oli, jerigen dan lain sebagainya. Ini masih bisa difungsionalkan. Kalau kita sebagai seorang driver, kalau kita lihat door trimnya ini semuanya warna hitam, tidak ada memang di sini cup holder, hanya sebuah ini ya, kayak model jepitan ya, mungkin bisa ditaruh map, dijepit biar tidak goyang-goyang. Nah, di sini kalau kita lihat memang sudah electric mirror, tapi belum auto retract. Electric mirrornya dilihat dari sini ya, tuh R maupun L, tapi belum auto retract di bagian spionnya. Yang penting di sini power window-nya sudah elektrik, walaupun belum auto semuanya. Nah, di sini juga tetap bisa didapatkan kalau kita lihat ya, ada speaker. Untuk kursinya di sini pasti manual, maupun retract, maupun di naik turunnya juga masih manual semuanya. Tapi wajar karena ini adalah mobil tambang. Nah, di sini kategorinya pas, tidak begitu empuk, tidak begitu keras ya. Walaupun memang materialnya masih fabric. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian kuncinya, dia menggunakan kunci yang model belum keyless ya sebenarnya. Sebenarnya belum keyless. Tapi ini bisa seakan-akan kayak menjadi keyless ketika kita lipat seperti ini. Tapi dia belum keyless aslinya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa detail lainnya. Untuk lampu di bagian depan ini bisa di set secara manual. Jadi kalau misalkan terlalu naik tinggal diturunkan secara manual. Ini juga ada start stop engine. Jadi ini istilahnya ketika dia berhenti di lampu merah, ini bisa menghemat baterai, akan menghemat daripada konsumsi bahan bakar maksud kami ya. Konsumsi bahan bakar alias fuel, dia akan menjadi mati unitnya. Tapi mati dalam artian sistem sebentar. Kalau mau hidup lagi tinggal diinjak pedal koplingnya, maka dia akan hidup lagi dan jalan lagi. Tidak perlu istilahnya menyalakan lagi
mesinnya, maka akan jadi lebih efisien. Nah, ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan ya, untuk istilahnya startup engine ini. Nah, di sini juga ada beberapa dua switch yang dimana ini difungsikan untuk lampu tambahan, yang karena dia adalah spek tambang tadi. Di sini ada kisi AC yang bisa diatur ya arah semburannya. Nah, untuk di bagian setirnya pada saat kita naik seperti ini, setirnya lumayan karena dia bersifat, kalau kita lihat ya, bisa apa dia. Nah, dia bisa tilt ya. Walaupun ya istilahnya belum bisa teleskopik, tapi tilt sudah jauh lebih cukup. Ada cruise control nih, keren. Dia sudah ada cruise controlnya dengan harga yang nanti Anda bisa tanya ke marketingnya, ada di kontak deskripsi. Anda sudah mendapatkan mobil tambang 4x4 paling termurah, sudah ada cruise controlnya. Nah, untuk bagian setirnya dia belum ada lapisan kulit, tapi kalau kita tekan-tekan lumayan empuk ya di sini. Nah, untuk instrumen clusternya dia kategorinya standar, tidak mewah-mewah banget. Coba kita lihat ya di bagian dalamnya. Nah, masih monokrom ya, warna kuning di bagian tengah, kemudian kanan kiri. Kalau kita perhatikan dari kanan kilometer, sebelah kiri adalah RPM. Ini masih plastikan ya. Tuh di atasnya ada indikator baterai dan lain sebagainya. Standar aja istilahnya. Nah, kemudian di sini juga ada radionya juga yang memang ditambahkan, radio orarinya ini. Ya, ini tambahkan karena dia spek tambang. Untuk radio di bawaan daripada istilah head unitnya ada di sini. Desainnya lumayan lah ya. Lumayan keren kalau menurut kami, tidak begitu tambang-tambang banget, yang artinya hanya ala kadarnya. Ini benar-benar desainnya terstruktur dengan rapi kalau menurut kami, walaupun dia datar aja, tidak ada material empuk-empuk di sini, tapi yang penting materialnya harus kuat ya, karena di pertambangan. Dua box isi AC, hazard di bagian bawah sini, tombol hazard, AC-nya putarannya di sini, ada dua tempat ya, arah semburan juga di sini, kanan kiri dua tempat. Ini adalah arah semburan, bisa diatur nih, lengkap arah semburannya. Kemudian di sini untuk switch AC-nya. Nah, ini untuk temperatur AC-nya bisa diatur sini ya. Ada heaternya juga di bagian kanan. Tuh, pemanas istilahnya. Karena ditambang kadang dingin banget. Jadi butuh seperti ini ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ada satu buah penyimpanan, ini bisa buat handphone. Ada di sini ada power outlet 12 volt. Nah, ini transmisinya manual 6 percepatan ya, manual 6 percepatan. Di sini kategorinya cukup solid ya. Di sini juga ada covernya. Nah, untuk parking brake-nya pasti manual karena ditambang, dan ini untuk mengendalikan daripada 4x4-nya ada di sini ya. Untuk lock maupun unlock diferensialnya ada di sini. Nah, di sini ada dua buah cup holder ya, kategorinya dua buah cup holder, dan di sini memang tidak ada sandaran tangannya. Untuk dari sini juga masih ada penyimpanan tertutup. Tidak begitu gede ya, standar aja. Ada airbag-nya nih yang paling terpenting nih, ada airbag di sini. Di sini juga ada airbag-nya ternyata. Keren ya. Ini paling penting banget nih kalau mobil tambang seperti ini. Untuk detail lain di bagian atas, di sini ada tempat kacamata ya. Ada di sini tempat kacamata yang sifatnya soft opening. Nah, di sini ada lampu kabinnya. Di sini masih warna kuning ya. Anget ya. Kayaknya anget, ini berarti masih bohlam. Warna kuning. Dan kemudian ada sun visor-nya. Di sini tidak ada kacanya. Sisi driver, untuk sisi penumpang depan ada kacanya. Untuk spion tengahnya manual ya. Kalau silo tinggal dicetekan. Pegangan tangan dia sifatnya fix, di sana ada, semuanya ada, sisi driver juga lengkap. Nah, ini secara garis besarnya untuk dashboardnya kurang lebih seperti ini ya, dashboardnya standar ala tambang, tapi tidak begitu jadul banget, masih kategorinya cukup lah ya. Untuk di bagian belakang, ini kebetulan kami tidak bisa masuk karena memang di sini ada beberapa atribut-atribut tambang, termasuk di sana juga ada tuh, tambah lagi di sana tuh ya. Semuanya ada atribut-atribut tambang. Nah, untuk di bagian belakang sedikit kita ngintip, di sini ada lampu juga nih. Ada lampu kabinnya warna kuning masih ya. Nah, di sini juga tetap mendapatkan speaker, dua buah speaker nih, kanan maupun kiri. Nah, lampu rem itu ada di sana. Lampu rem atas atau high mount stop lamp-nya. Nah, ini adalah spek tambang kurang lebih seperti ini dari Mahendra spek tambang. Nah, untuk Anda lebih detailnya, jika berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Mahendra, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Anda bermanfaat dari video ini. Sampai ketemu waktu. Salam Erga Group.